Kanti kaperengin Gusti, kaula bade nendakeun dawuhin pun Gusti. Mbah Suti menjawab perintah dari Pak Ahmad. Dia dengan senang hati dan akan mengerjakan perintah dari Pak Ahmad. Bagus Suti, buat teror terlebih dahulu ke target yang sudah kamu ketahui. Dan kamu harus hati-hati Suti. Di sana juga mereka bukan orang sembarangan. Ucap Pak Ahmad mewanti-wanti kepada Mbah Suti. Apa yang harus ditakuti pada mereka Gusti? Dengan sombongnya Mbah Suti meremehkan yang dibilang Pak Ahmad. Mendengar kesombongan Mbah Suti, Pak Ahmad merasa tidak senang dan menatap tajam pada Mbah Suti. Ampun Gusti, ampun. Anehnya hanya dengan tatapan, Mbah Suti meminta ampun sambil menutup kedua telinganya dan menjatuhkan badan dan terus bersujud pas di kaki Pak Ahmad. Melihat kejadian yang dialami Mbah Suti, Pak Tarjo dan istrinya pun hanya bisa diam sambil menundukkan kepalanya. Pak Ahmad langsung mengangkat rambut Mbah Suti dan langsung bilang kepada Mbah Suti, "Jangan main-main dengan mereka Suti. Saya hanya merintah kamu untuk membuat teror. Sampai kamu ketahuan dan tertangkap sama mereka, itu bukan tanggung jawab saya." Ucap Pak Ahmad sambil membuang Mbah Suti ke bawah. Mbah Suti kembali bersujud meminta ampun. Pak Ahmad kembali duduk di kursi dan menyalakan tembakau yang dia bawa dari rumah. Terlihat asap mengepul tebal terbawa angin. Dalam duduk dan menghisap tembakau, Pak Ahmad terlihat memikirkan sesuatu yang begitu dalam. Dalam benak Pak Ahmad, rencana kali ini tidak boleh gagal. Dan bagaimana caranya ini berjalan lancar. Pak Ahmad bingung dengan apa dan harus bagaimana cara agar rencananya ini tidak boleh gagal. Pikiran Pak Ahmad masih bingung dan terganggu dengan penghalangan yang begitu kuat yang membentengi Juragan Aceng. Tak lama Pak Ahmad pun berbicara. "Suti, kamu pergi dulu dan lihat keadaan di sekitaran rumah si Aceng yang sekarang berada di Limbangan. Di rumahnya si Kosasi. Dan kamu harus ingat yang bernama Kosasi itu benteng si Aceng. Jangan kamu mencari perkara dengan dia. Dan satu lagi, biasanya si Kosasi selalu dibarengi oleh anak muda yang bernama Ujang." Kembali Pak Ahmad mewanti-wanti Mbah Suti. "Kaula nyuwun, pamit rumiyin Gusti. Kaula bade emut dawuhan Gusti." Mbah Suti berpamitan dan akan mengingat perintah dari Pak Ahmad. Ucap Pak Ahmad tidak panjang lebar. Mbah Suti pun keluar rumah dan setelah itu menghilang. Dengan hilangnya Mbah Suti muncullah anjing hitam. Dan hewan ini berlari dan hilang masuk ke dalam hutan. Langit yang tadinya cerah berhiaskan awan, berkumpal sekarang berubah menjadi senja menghiasi langit sore itu. Burung-burung terbang kembali menuju ke peraduan yang sedari siang pergi mencari makan. Hewan hutan sudah bernyanyi seperti menyambut pergantian hari dari siang menjadi malam. Anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah pun seperti tahu waktu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Terlihat di hamparan sawah yang kering, seorang gembala menuntun hewan ternaknya untuk kembali ke kandangnya. Lantunan sholawat, puji-pujian terdengar saling bersautan, menunggu azan dikumandangkan. Cep Dadan yang duduk sendiri di belakang rumah dikagetkan oleh tepukan di pundaknya. Cep Dadan terperanjat dan menoleh ke belakang. Kang Ujang, saya kira siapa? Ternyata Ujang yang menghampiri Cep Dadan. Gak baik Cep melamun maghrib-maghrib, kata Ujang. Lagi ngelamunin apa sih Cep? Coba cerita ke Kang Ujang. Siapa tahu Kang Ujang bisa bantu. Ujang menawarkan siapa tahu Ujang bisa bantu. Boleh saya cerita Kang Ujang? Ucap Cecep Dadan. Boleh atuh Cep, tapi habis Isya boleh ya? Biar tenang gitu. Boleh Kang Ujang, terima kasih ya. Tak lama terdengar kumandang azan di masjid. Ujang dan Cecep Dadan pun bergegas untuk pergi ke masjid. Tapi pas Ujang bergegas meninggalkan rumah Wahaji untuk pergi ke masjid, Wahaji memanggil Ujang. Ujang. Wahaji memanggil. Ujang pun spontan berhenti dan menoleh ke belakang dan menjawab panggilan dari Wahaji. Iya Wahaji, ada apa? Ujang, kamu kalau bisa sekarang sholatnya di rumah ya. Dan setelah sholat, Ujang bacakan wirid yang pernah Uwa amalkan dan terus mengaji ya.
ucap Wah Haji dan langsung bergegas meninggalkan Ujang. Ujang yang sudah tahu pun tak membantah dan Ujang masuk ke rumah lagi dan mengambil air wudhu. Cep Dadan yang belum mengerti belum berani bertanya ke Wah Haji. Cep Dadan pun mengikuti ke Wah Haji dari belakang. Tak lama mereka pun sudah sampai di dalam masjid. Setelah datang Wah Haji langsung terdengar iqomah yang dikumandangkan oleh Cep Adi. Di tempat lain, jelas di Muara Haq, juga sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah. Terlihat Eyang Guru sebagai imam dan berbaris begitu banyak bagian jubah yang sama serba putih. Singkat cerita, sholat pun selesai. Eyang Guru kembali melanjutkan dengan zikir dan diikuti oleh makmum yang lainnya. Setelah selesai, Eyang Guru memberitahukan pada Nyi Angsana dan Ki Bentar untuk segera menuju rumah Kosasi. Angsana, Bentar, kalian segera menuju rumah Kosasi. Dan di sana pasti sudah ada Taji Malela dan Sang Hyang Tikoro. Tapi mereka berbeda tujuan dengan kalian. Nyai Angsana dan Ki Bentar pun berpamitan. Dengan sekejap mata sudah menghilang di pandangan Eyang Guru. Terlihat Eyang Guru tersenyum dan sesekali terlihat mulutnya menghafalkan doa keselamatan untuk sanak saudara yaitu yang bersangkutan dengan Haji Kosasi. Maghrib pun selesai, begitu juga dengan Isya. Wah Haji masih terdiam dan kembali melanjutkan dengan wirid. Cep Dadan pun kembali melaksanakan sholat sunnah begitu juga dengan Cep Adi, Ama Ajengan dan Mandor Uha. Setelah selesai, Wah Haji menyuruh berkumpul dan akan memberitahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Yai, Wah Haji memanggil Ama Ajengan. Sumuhun, iya Kakang, Mama Ajengan menjawab. Kakang punya firasat tidak baik sekarang. Dan Kakang tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Kakang. Yai juga pasti sudah tahu. Ucap Wah Haji ke Ama Ajengan. Mama Ajengan pun hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Setelah itu Ama Ajengan memanggil Cep Adi dan Cep Dadan untuk pergi bersama Ama Ajengan. Pak Mandor bareng saya saja, jangan khawatir ya. Nanti saya akan jelaskan tentang semua ini dan sekarang ayo kita pulang. Ucap Wah Haji ke Mandor Uha. Setelah Wah Haji dan Mandor Uha keluar masjid, Wah Haji melihat sekelebat dua bayangan putih yang begitu cepat menuju rumah Wah Haji. Melihat itu Wah Haji hanya tersenyum dan dalam hatinya berkata, Haturan Kakang, selamat datang Kakang. Ujang yang selesai sholat Isya langsung menuju ke kamar Juragan Aceng dan mengetuk pintu kamar Juragan Aceng. Assalamualaikum. Ujang mengetuk sambil mengucap salam. Tak lama Juragan Aceng membalas salam dari Ujang. Waalaikumsalam. Juragan Aceng membukakan pintu. Jang, silakan masuk. Juragan Aceng mempersilakan Ujang masuk ke dalam kamar. Tapi Ujang menolak secara halus. Di sini saja Juragan. Ujang hanya menjelaskan amanat dari Wah Haji saja. Ucap Ujang. Juragan Aceng yang sudah tahu sebelumnya hanya tersenyum dan keluar kamar untuk duduk di kursi yang ada di depan kamar Juragan Aceng. Jang, saya heran sama Pak Ahmad. Begitu keji dan teganya kepada keluarga saya ini. Salah dan dosa saya ke beliau tuh apa? Sama-sama punya kebun sayuran. Harga juga sama. Tapi begitu ambisinya dia. Kalau merasa saya jadi saingan atas usahanya, saya lebih baik mundur daripada keluarga saya jadi korban. Ucap Juragan Aceng mengutarakan isi hati dan kekhawatiran atas keselamatan keluarganya. Ujang yang mendengar curhatan hati Juragan Aceng merasa kasihan dan iba melihat keadaan Juragan Aceng saat ini. Sabar aja Pak, insya Allah semua ini ada jalan keluarnya. Dan semoga kejahatan dari Pak Ahmad segera berakhir. Ujang menguatkan Juragan Aceng. Mbah Suti yang sudah tiba di Limbangan sedang duduk di dahan pohon nangka besar. Matanya yang tajam memperhatikan sekitar dan melihat ke arah rumah Wah Haji. Saat pas melihat ke rumah Wah Haji, ada perasaan aneh dan hawa panas di sekitaran rumah Pak Haji. Ancen bener Gusti Ahmad bilang. Yen wong si jenengan Kosasi iki dudu sapa wae. Maripat batinku, ora bisa nembus lah, ora bisa ngadapi omah. Ucap Mbah Suti yang berbicara sendiri.
Benar adanya, kata Pak Ahmad. Haji Kosasi ini bukan orang sembarangan. Sampai mata batinnya juga tidak bisa menembus ke arah rumah Haji Kosasi. Tanpa disadari Mbah Suti, tepat di belakangnya sudah berdiri di atas pucuk pohon bambu dua sosok yang tengah mengamati Mbah Suti. Benar, dua sosok ini Prabu Tajimalela dan Sang Hyang Tikoro. Tatar Wetan hanya mengirim kroco kakang, ucap Sang Hyang Tikoro kepada Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela hanya tersenyum dan berkata, "Yai, ini hanya umpan saja. Jangan pernah anggap remeh ilmu hitam dari Tatar Wetan, Yai. Kita hanya mengawasi saja makhluk ini," ucap Prabu Tajimalela. Ada rasa gentar dan ketakutan yang dirasakan oleh Mbak Suti saat ini. Sekarang Mbak Suti sudah menyadari ada sosok yang sedang mengawasi dirinya. Mbak Suti lalu berdiri dan menengok ke belakang. Tapi pas Mbak Suti menoleh tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaannya masih ada rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kembali Mbak Suti melihat ke sekitar, tapi masih saja belum bisa menemukan yang membuatnya ketakutan dan kegelisahan. Siapa yang sedang mengawasiku saat ini? Sampai mata batinku tidak bisa menangkap auranya. Hanya gerakan sedikit bisa membuatku merasa tidak nyaman. Benar kata Gusti Ahmad, tameng-tameng penjaganya bukan dari kalangan manusia juga, tapi sama sepertiku dari golongan jin yang menjaganya, ucap Mbah Suti. Ada rasa ragu dalam benak dan pikiran Mbah Suti. Pergerakan sedikit saja bisa mengancam dirinya. Yang dirasakan Mbah Suti sekarang jadi serba salah. Menebar teror, hukumannya kematian. Pulang dengan pesan kosong sama juga. Hukumannya apa yang akan didapatkannya oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad yang sudah tahu apa yang dirasakan Mbah Suti pun berdecak seakan tak percaya. Pak Ahmad kalah satu langkah oleh tameng-tameng Juragan Aceng. Pak Tarjo dan istrinya melihat Pak Ahmad yang sedang gelisah dan kebingungan. Memberanikan diri bertanya pada Pak Ahmad. "Maaf, saya lancang pada sampean Gusti. Apa yang membuat Gusti begitu gelisah dan khawatir? Apa saya bisa bantu?" ucap Pak Tarjo ke Pak Ahmad. "Kalah satu langkah kita, Mas." Pak Ahmad menjawab pertanyaan Pak Tarjo. Pak Tarjo yang sudah tahu maksud dari ucapan Pak Ahmad hanya bisa diam dan tak berani menanyakan hal lain lagi. "Mas, besok saya akan pulang kampung ya. Saya harap Mas dan Mbak ikut dengan saya. Tapi tolong besok saya antarkan di mana saya memarkirkan mobil saya. Sesampainya di sana baru kita susun rencana. Kalau bermain dengan hal gaib untuk sekarang tidak memungkinkan. Karena mereka sudah tahu rencana kita untuk saat ini." Pak Ahmad ternyata besok berencana pulang dan mengajak Pak Tarjo dan istrinya untuk ikut pulang bersama Pak Ahmad. Ama Ajengan dengan Cep Dadan dan Cep Adi sudah tiba di rumah Wah Haji dan segera masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Juragan Aceng. Sesampainya di kamar Juragan Aceng, Ama Ajengan sudah melihat Ujang dan Juragan Aceng lagi mengobrol. "Assalamualaikum." Ama Ajengan memberikan salam. "Waalaikumsalam." Serempak Ujang dan Juragan Aceng menjawab salam dari Ama Ajengan. "Ama," ucap Ujang dan langsung menyalami dan mencium tangan Ama Ajengan dengan penuh hormat. Ama Ajengan pun langsung duduk di sebelah Ujang. Ujang yang melihat Cep Adi dan Cep Dadan pun berdiri dan pamit untuk mengobrol sama Cep Adi dan Cep Dadan. Tak lama Ujang berdiri dan meninggalkan Ama Ajengan dan Juragan Aceng. "Dan yuk ngobrolnya di belakang saja. Dan tadi Kang Ujang sudah janji mau ngobrol juga." Ujang mengajak Cep Dadan dan Cep Adi untuk mengobrol di belakang rumah. Setelah sesampainya di belakang rumah Ujang, Dadan dan Cep Adi pun duduk di kursi. "Dan tadi maghrib katanya mau cerita. Cerita apaan, Dan?" Ujang bertanya ke Cep Dadan. Dadan menghela napas panjang dan langsung menjawab. "Gini Kang, soal si Bapak, ini saya harus berbuat apa? Biar Bapak bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan sekarang saja tidak tahu Bapak ada di mana," ucap Cep Dadan dimulai bercerita. Dan kembali melanjutkan lagi ceritanya. Kata Ama Ajengan Bapak belum puas karena Pak Aceng masih hidup dan dendamnya apa yang membuat Bapak begitu benci kepada Pak Aceng. "Saya lihat Pak Aceng itu orangnya baik dan tidak pernah menyakiti atau menyinggung siapapun.
Tapi Bapak begitu tega dengan niat jahatnya ke keluarga Pak Aceng. Cep Dadan sambil meneteskan air mata saking malu dan sedih terhadap kelakuan bapaknya. Ujang dan Cep Adi sangat mengerti akan keadaan Cep Dadan. Cep Adi hanya bisa mengelus-ngelus punggungnya Cep Dadan. Iri hati dan dengki yang merusak jiwa Pak Ahmad. Dan bapakmu itu seperti tersaingi oleh Juragan Aceng. Kalau mau ikut dunia perdagangan dan perkebunan, harusnya Juragan Aceng yang benci dan iri. Karena Juragan Aceng lebih utama dan duluan di dunia perdagangan sayuran dan kebun sayur-sayuran. Ujang menjawab, menceritakan dan menjelaskan kepada Cep Dadan. Dan Allah juga sudah menulis tentang iri dan dengki dan diabadikan dalam surah An-Nisa ayat 32. Terima kasih Kang, sudah mau mendengar kegelisahan hati saya selama ini. Saya sudah tahu dari awal gelagat keanehan yang ada dalam diri bapak saya. Tapi saya belum sadar dan akan berdampak seburuk ini. Saya tidak mau bapak terjerumus semakin dalam ke lubang dosa. Dan apa yang harus saya perbuat, Kang? Untuk kamu, Di, maafkan bapak saya juga karena ulah bapak saya, kamu kehilangan ibu tercinta kamu. Saya sudah malu dan mau berkata apa lagi kepada kalian. Cep Dadan meminta maaf kepada Cep Adi karena kejahatan dan ambisi bapaknya. Cep Adi hanya tersenyum dan berkata, "Yang sudah biarlah sudah, Dan. Ini semua sudah suratan takdir Allah. Mungkin Allah lebih sayang kepada mamaku walaupun dengan jalan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat." Cep Adi memaafkan yang sudah mengikhlaskan kepergian ibunya. Di saat Dadan dan Adi Ujang lagi asik bercerita, terdengar jeritan salah satu warga yang begitu keras dan terdengar begitu ketakutan. "Tolong ya Allah, tolong. Tolong suami saya." Wah Haji dan Manor Uha berjalan menuju pulang ke arah rumah. Dalam perjalanan banyak menceritakan kejadian-kejadian di Kidul, kampung Mandor Uha. Dan tidak lupa kejadian yang menimpa istri Mandor Uha yang tak lain kakaknya Juragan Aceng yang menjadi korban kebengisan Pak Ahmad. Dalam perjalanan Wahji terlihat serius mendengarkan cerita tentang kejadian di Kidul dari Mandor Uha. Sesekali Wahji menganggukkan kepala sembari mengelus janggut putihnya. "Makanya saya datang ke sini atas ajakan Ama Ajengan," tutur Mandor Uha. Insya Allah Pak Mandor, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Hasil dan tidaknya cuman Allah ajalah yang tahu dan mengerjakannya. Wahji menjawab dengan penuh kewibawaan kepada Mandor Uha. Tak lama setelah belokan mau ke rumah Wahji, Mandor Uha dan Wahji mendengar teriakan meminta tolong. Tolong ya Allah, tolong suami saya." Seketika Mandor Uha dan Wahji berhenti dan mendengarkan kembali arah suara minta tolong yang datangnya dari mana. Tak lama yang meminta tolong mendekat ke arah Wahji dan Mandor Uha. Terlihat di kejauhan ada seorang ibu muda yang berlari mendekat ke arah Wahji dan Mandor Uha. "Siapa itu Wahji?" tanya Mandor Uha. Wahji menyipitkan matanya untuk memastikan siapa sosok yang datang. "Tidak jelas Pak Mandor, biar dia menuju ke sini," jawab Wahji. Tak lama perempuan muda itu mendekat dengan wajah pucat dan nafas tersengal-sengal akibat kecapean sekaligus ketakutan. Neng Mina, kenapa? Ada apa?" tanya Wahji. Neng Mina belum menjawab dan hanya terdiam, terpukau menatap dengan tatapan kosong ke arah Wahji. Tak lama Neng Mina jatuh dan tak sadarkan diri. "Astagfirullah, kenapa ini Wahji?" Dengan gugup dan bingung apa yang terjadi, Mandor Uha bertanya ke Pak Haji. "Coba Pak Mandor pergi ke rumah dan panggil Ujang, Cep Adi dan Dadan, suruh datang ke sini." Wahji menyuruh Mandor Uha. Tidak panjang lebar, Mandor Uha hanya menganggukkan kepala dan langsung berlari menuju rumah. Belum sempat ke rumah, Mandor Uha berpapasan dengan Ujang dan Cep Adi dan Dadan di persimpangan jalan. "Bapak?" tanya Cep Adi. "Pak, dengar orang yang berteriak minta tolong gak?" tanya lagi Cep Adi. "Iya Cep, yang berteriak minta tolong ada di sana." Mandor Uha sambil menunjuk ke arah atas jalan. "Di sana di mana Pak Mandor?" tanya Ujang. "Di sana Jang, dia langsung pingsan." Mandor Uha terbata-bata menjawab pertanyaan Ujang. "Wahji juga menyuruh bapak untuk menyusul Ujang." Mandor Uha kembali berbicara.
Ayo kita ke sana, temui Wah Haji, ajak Ujang. Cep Adi dan Manora pun bergegas ke tempat Wah Haji. Sesampainya di tempat Wah Haji, Ujang melihat ada satu perempuan yang tergeletak di tanah di atas jalan berbatu. Neng Eha, tanya Ujang. Pak Mandor dan Dadan tolong jaga dulu Neng Eha ya. Adi dan Ujang mau ke rumahnya. Memastikan ada apa di rumah Neng Eha. Tak lama Wah Haji pun sudah sampai di dekat rumah Neng Eha. Terlihat dari kejauhan, rumah Neng Eha sudah dikerumuni orang. Terdengar sayup-sayup orang berbicara sambil berbisik. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba jadi begini? Ucap beberapa warga yang berbicara. Assalamualaikum, ucap Wah Haji. Para warga yang tadinya ramai serentak diam saat mendengar salam dari Wah Haji. Waalaikumsalam. Semua yang ada di rumah Neng Eha menjawab salam dari Wah Haji. Aduh, emak sakit, aduh. Terdengar di dalam rumah yang mengerang kesakitan. Terdengar oleh Wah Haji yang mengerang ini suaminya Neng Eha. Wah Haji, Cep Adi dan Ujang pun masuk ke dalam rumah Neng Eha. Alhamdulillah Wah Haji. Perempuan setengah bayang menangis saat melihat Wah Haji datang. Tolong anak saya Wah Haji, tolong. Ternyata yang menangis ini ibunya Jang Edi, istrinya Neng Eha. Kenapa ini Bu? Tanya Wah Haji. Itu Wah Haji, saya juga tidak tahu. Habis selesai makan, Jang Edi masuk ke kamar. Tidak lama langsung meronta dan berteriak-teriak sakit. Jawab Bi Eni, ibunya Jang Edi. Tak lama Neng Eha keluar kamar langsung histeris dan berteriak. Bi Eni melanjutkan ceritanya. Wah Haji hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Wah Haji langsung melirik ke Ujang dan Ujang sudah paham apa yang diisyaratkan oleh Wah Haji. Ujang pun mengajak Cek Adi untuk pergi keluar. Setelah di luar, Ujang menuju ke arah belakang rumah Neng Eha. Karena penasaran, Cep Adi menanyakan apa yang terjadi kepada Ujang. Kang, ada apa ini? Dan kenapa kita ke belakang rumah? Tanya Cep Adi. Nanti juga kamu tahu, Di. Jawab Ujang singkat. Ujang pun menutup mata dan melafalkan kalam Allah. Tak lama Ujang membuka mata betapa kagetnya saat Ujang membuka mata. Rumah Neng Eha dipenuhi oleh ulat bintinu. Ada yang merasa aneh buat Ujang, kenapa santet ini masih ada? Sedangkan santet ini punya Nyai Angsana. Dan Ujang merasakan auranya lebih pekat dan kuat ketimbang punya Nyai Angsana. Ujang dalam hatinya bertanya-tanya dan bergumam pelan. Ulah siapa ini? Nyai Angsana sudah ada di pihak kita dan sudah bertobat. Auranya lebih pekat dan kuat. Ucap Ujang dengan penasaran. Ujang dan Cep Adi hanya bisa diam dan memperhatikan ke sekeliling untuk mencari di mana arah santet ini. Tapi nihil, Ujang tidak bisa mendeteksinya. Wah Haji pun langsung menuju kamar Jang Edi. Wah Haji hanya mengucapkan innalillahi. Kenapa Wah Haji? Tanya Bi Eni kepada Wah Haji. Terlihat Jang Edi mengiris dan menatap ke Wah Haji dengan mata berlinang, menahan sakit. Dan berucap pelan tak jelas, hanya gerak bibir terbaca oleh Wah Haji. Insya Allah Jang Edi, sabar. Wah Haji akan berusaha untuk menyembuhkan Jang Edi. Jang Edi harus yakin dan bantu dengan doa agar Allah mengabulkan hajat kita. Ucap Wah Haji. Dengan menahan rasa sakit, Jang Edi menganggukkan kepala. Tubuh Jang Edi berbintik dan bernanah dan perut membusung besar, mengeluarkan bau tidak sedap di tubuh Jang Edi. Wah Haji langsung duduk dan menyuruh ke Bi Eni untuk mengambil air putih yang ditaburi garam untuk dibawakan ke Wah Haji. Bi Eni pun langsung pergi ke dapur dan tak lama membawa air yang ditutup dan diserahkan ke Wah Haji. Wah Haji menutup mata dan mulai membacakan kalam Allah dan sambil meniup-niupkan ke arah air. Tak lama terdengar lagi Jang Edi berteriak, tapi sekarang bukan suara Jang Edi yang berbicara. Wah, Kosaji, kowe ora ikut campur dengan urusan kaulah. Sayangi awakmu Kosasi. Kalau ndak mau mengurangi resikonya, ucap merasuki Jang Edi. Wah Haji tidak menghiraukan ocehan dan ancaman yang diberikan kepadanya. Wah Haji hanya fokus membacakan kalam Allah. Setelah Wah Haji membacakan doa, lalu Wah Haji minum air dan menyemburkan ke arah badan Jang Edi.
Setelah mendapat semburan air doa dari Wah Haji, badan Jang Edi mulai bereaksi dan yang merasuki Jang Edi pun berteriak kesakitan. Aduh, kowe kurang ajar Kosasi. Dengan mata melotot ke arah Wah Haji, Jang Edi mulai bangkit dan siap menyerang Wah Haji. Sebelum sempat menyerang ke Wah Haji dengan cepat, dan terlihat Cep Adi tiba-tiba menerkam Jang Edi sambil mengeram. Cep Adi terlihat menahan kaki dan tangan Jang Edi sambil menggigit leher Jang Edi. Wah aing dihakan sia iblis. Marukan sia bakalan lolos di kawasan Ainun. Ternyata Cep Adi pun tengah dirasuki Syaur Nunggul dari golongan jin Islam yang menyerupai Lodaya alias macan. Saya akan makan kamu iblis. Kamu pikir akan lolos di daerah kekuasaan saya? Setelah melihat yang dihadapinya lebih unggul dari segi apapun yang merasuki Jang Edi, terdiam dan terlihat Jang Edi pun melemah dan kembali menjadi Jang Edi seutuhnya. Cukup Yai, cukup, ucap Wah Haji. Cep Adi pun langsung melepaskan cengkeraman dan gigitannya dan langsung turun ke arah Wah Haji. Dengan tubuh Cep Adi, Syaur Nunggul pun bicara dengan rasa hormat dengan segan. Maafkan Kakang, kelancangan saya, ucap Syaur Nunggul yang masih merasuki Cep Adi. Iya tidak apa Yai. Kakang, ini perbuatan si Kumuning, iblis tatar wetan. Dan kita harus waspada, karena mereka sudah merencanakan sesuatu, ucap Syaur Nunggul. Tak lama setelah berbicara Cep Adi pun melemah dan takkan sadarkan diri. Tak lama Cep Adi sudah pulih kembali. Wah Haji melihat Cep Adi dan berbicara dalam hati. Wah sudah tahu kamu siapa Cep Adi. Insya Allah dengan adanya kamu perkara ini akan berakhir. Dan besok saya akan perintahkan kalian untuk pulang ke Cisompet untuk mengakhiri semua ini, ucap Wah Haji. Terlihat perut Jang Edi sudah mengecil dan bintik Nana pun di tubuhnya sudah mulai mengering. Wah Haji mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Nyai Kemuning terlihat tersenyum dalam pangkuan Mbah Karyo. Senyum menyeringai terlihat jelas di wajah cantiknya yang begitu anggun, tapi dipenuhi aura kelam dan gelap. Kang Mas, seso si amat kendor. Banjur perang karo makhluk reged jenenge si Kosasi Kang Mas. Nyai Kemuning memberitahukan pada suaminya yaitu Mbah Karyo bahwa Pak Ahmad besok akan pulang dan akan kembali memulai peperangan dengan Wah Haji. Mbah Karyo hanya tersenyum dan sesekali sambil membelai rambut Nyai Kemuning yang terurai panjang tak terlihat. Nyai Kemuning kembali mengambil tangan Mbah Karyo sambil mencium mesra. Nyai Kemuning pun bangun dan duduk tepat di samping Mbah Karyo. Kemudian bermanja-manja dan menempelkan kepalanya di bahu Mbah Karyo. Dan sekarang Mbah Karyo pun bertanya pada Nyai Kemuning. Apa sampean yakin Nyai? Karo daya sakasi amat. Manungsa sing jenenge Kosasi iki wong dadi dianggap sepele Nyai. Mbah Karyo meyakinkan kepada Nyai Kemuning dan menanyakan kekuatan Pak Ahmad. Dan Mbah Karyo mengingatkan jangan pernah menganggap sepele Wah Haji. Nyai Kemuning pun berdiri dan melangkah ke arah cermin besar dan memandang dirinya sendiri lalu berkata, sangat yakin Mas, karena separuh kekuatanku dan kekuatanmu sudah diturunkan ke si Ahmad kan? Nyai Kemuning menjawab keraguan Mbah Karyo. Dan sekarang Nyai Kemuning berbalik ke arah Mbah Karyo. Dengan tatapan nakalnya, Kemuning sekarang melepaskan mahkota, selendang dan bajunya dan mendekat ke arah Mbah Karyo. Badan Nyai Kemuning hanya tertutup kain tipis yang menutupi setengah badannya. Dengan kulit putih tanpa luka. Rambut yang disadai terurai menggambarkan betapa cantiknya Kemuning. Sudah Kang Mas, jangan terlalu mengkhawatirkan dia. Sekarang Kakang cukup puaskan aku. Kita nikmati malam ini dengan rasa kemenangan. Ayo Kang Mas. Sambil menarik tangan Mbah Karyo, Nyai Kemuning mengajak Mbah Karyo ke tempat tidur yang berlapiskan emas dan berlian. Mbah Karyo dan Nyai Kemuning akan menghabiskan malam dengan penuh nafsu dan birahi. Cep Dadan dan Manor Uha yang lagi menjaga Neng Eha harap-harap cemas menunggu kedatangan Wah Haji. Tak lama Neng Eha yang sedari tadi tak sadarkan diri sudah terbangun. Tolong suamiku, tolong.
Setelah sadarkan diri, Neng Eha masih berteriak minta tolong untuk menyelamatkan suaminya Jang Edi. Tenang teh, tenang. Wahji tadi bersama Kang Ujang dan Cep Adi sudah ke rumahnya teteh. Ucap Dadan menenangkan Neng Eha yang masih terlihat panik. Siapa kalian? Tanya Neng Eha. Maaf Neng, kami tamunya Haji Kosasi dari Pakidula Neng. Jawab Mandor Uha. Neng Eha yang sudah sadar sepenuhnya pun bertanya kembali ke Cep Dadan dan Mandor Uha. Terus bagaimana keadaan suami saya? Ucap Neng Eha bertanya kepada Mandor Uha. Soal itu saya belum tahu Neng, karena kesana Wahaji, Ujang dan Cep Adi. Wahaji hanya menyuruh untuk menitipkan dan menjaga Neng saja kepada kami. Tadi Neng tak sadarkan diri. Mandor Uha menjelaskan kejadian yang sudah terjadi. Yang sedari tadi Neng Eha hanya duduk dan sekarang Neng Eha pun berdiri dan meminta tolong kepada Mandor Uha dan Cep Dadan. Saya minta tolong untuk mengantarkan saya balik ke rumah. Mandor Uha dan Cep Dadan pun setuju untuk mengantarkan pulang Neng Eha. Singkat cerita, Neng Eha dan Mandor Uha, Cep Dadan sudah sampai di rumah Neng Eha. Neng Eha langsung menuju rumah berlari sambil memanggil suaminya. Kang Edi, Kang. Neng Eha berlari dan masuk langsung menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Neng Eha melihat Wahaji, Ujang dan Cep Adi dan mertuanya perempuan. Neng Eha pas melihat keadaan suaminya langsung menuju ke tempat tidur dan memeluk suaminya Jang Edi. Alhamdulillah Kang, Kakang sudah sembuh. Tangisan bahagia terlihat di wajah Neng Eha. Dan tak hentinya memandangi tubuh suaminya dari atas sampai ke bawah. Memang benar, sudah sembuh. Kembali Neng Eha memeluk suaminya tanda bahagia dan terharu. Tangis, takut dan bahagia tercampur jadi satu. Neng Eha berbalik ke Wahaji dan mengaturkan banyak terima kasih yang sudah menyembuhkan suaminya. Terima kasih Pak Haji atas bantuan dan doanya yang sudah sudi menyembuhkan suami saya, ucap Neng Eha. Wahaji hanya tersenyum dan menganggukkan kepala lalu menjawab, bukan saya, tapi atas pertolongan Allah semata. Wahaji hanya berikhtiar dan berdoa, jawab Wahaji. Suasana semakin dingin karena waktu sudah menunjukkan jam 00 lebih 10 menit. Suasana kembali normal dan Wahaji memastikan tidak ada lagi gangguan yang datang. Setelah selesai semuanya, Wahaji, Adi dan Ujang berpamitan untuk pulang. Langit yang menghitam gelap tanpa bintang terlihat begitu luas. Binatang malam terdengar jelas begitu lantang memenuhi malam ini. Sayup-sayup terdengar rolongan anjing hutan yang jauh dari sana. Semilir angin bertiup pelan-pelan tapi menghanyutkan siapa saja yang merasakan. Terlihat ada 3 sosok manusia yang sedang membelah pekatnya hutan. Dan terlihat begitu terburu-buru seperti mengejar sesuatu. Ya, 3 sosok ini Pak Ahmad, Pak Tarjo dan istri Pak Tarjo. Mungkin mereka akan pulang ke kampung halaman Pak Ahmad. Betul jalannya ini Mas, ke arah kendaraan saya? Tanya Pak Ahmad ke Pak Tarjo. Pak Tarjo hanya mengangguk membenarkan pertanyaan Pak Ahmad. Setelah itu tidak ada pertanyaan lagi, hanya hening dan terdengar deru nafas saja. Tak lama Pak Tarjo bersuara ke Pak Ahmad. Itu Doro, sudah kelihatan kendaraan Doro. Pak Tarjo sambil menunjuk ke arah jalan yang sudah terlihat kendaraan Pak Ahmad. Pak Ahmad pun terlihat tersenyum dan menengok ke Pak Tarjo dan kembali berbicara. Bagus Mas. Terlihat kendaraan berarti dendam saya yang belum tercapai akan segera terlaksana. Ucap Pak Ahmad. Jalan yang mulai menurun mempercepat langkah mereka dan Pak Ahmad sudah sampai di kendaraannya. Pak Tarjo dan istrinya berdiri tepat di belakang Pak Ahmad. Pak Ahmad mengambil kunci di saku celananya dan segera membukakan pintu dan menyalakan mobilnya untuk dipanaskan. Sambil menunggu dipanaskan mobil Pak Ahmad, mereka duduk di tengah yang rata untuk menghilangkan lelah akibat perjalanan yang cukup melelahkan. Mungkin besok sore kita akan sampai di rumah Mas, ucap Pak Ahmad. Pak Tarjo dan istrinya hanya menganggukkan tanda mengerti. Ayo Mas, Mbak, masuk ke dalam mobil, ajak Pak Ahmad. Mereka pun masuk dan kendaraan Pak Ahmad sudah melaju dan terlihat menjauh dan hilang tertelan ke embut malam. Di rumah Wahaji sudah terkumpul semua dari Mang Osin, Pak Ali, Ujang, Dahdan, Adi,
ama ajengan termasuk juragan Aceng. Sebelum kita istirahat, maaf, Wahji mengumpulkan kalian dulu. Soalnya ada hal penting yang harus Wahji sampaikan. Ucap Wahji. Hal penting apa Wahji? Tanya Mang Osin. Sebelum mulai berbicara, Wahji melihat ke arah tamu-tamu yang mulai berbicara. Begini, sebenarnya Wahji mengumpulkan kalian ini untuk memberitahu Ujang, Adi, Dadan, besok kalian pulang dulu ya. Tidak perlu menanyakan kenapa Wahji suruh kalian pulang ya. Dan Ujang, nanti besok sesampainya di Kidul, tolong beritahu kepada tiap masjid harus mengadakan pengajian dan tawasulan ya. Kalian akan tahu manfaat apa yang Wahji suruh. Dan Pak Ali, tolong besok antar mereka ya. Tutup Wahji. Ujang yang sudah tahu hanya tersenyum dan mengangguk tanda mengerti Surti dengan Ujang. Cep Adi dan Cep Dadan pun ternyata mereka sudah tahu rencana Wahji. Cep Dadan bercampur aduk antara senang dan sedih karena ini menyangkut nyawa bapaknya. Di sisi lain Cep Dadan sudah malu dengan kelakuan biadab bapaknya. Di satu sisi juga Cep Dadan sayang kepada bapaknya yaitu Pak Ahmad. Setelah ditutup dengan hamdalah, yang lain bubar dan kembali masuk ke kamar masing-masing. Sebelum masuk, Wahji memanggil Adi dan Dadan untuk meminta waktu sebentar. Adi, Dadan, boleh Uang meminta sebentar waktunya? Tanya Wahji. Cep Adi dan Cep Dadan tersenyum dan menganggukkan kepala. Mereka duduk di ruangan tengah dan Wahji mulai bertanya kepada Cep Dadan. Dadan, mungkin kamu sudah tahu maksud dan tujuan yang dibicarakan Uwa kan? Betul, Uwa menyuruh kalian pulang itu untuk menyambut kedatangan bapakmu. Itu terserah Dadan bagaimana bagusnya, karena ini final. Untuk memutus rantai kekejaman dari kelakuan bapakmu. Tanpa ragu dan tegas, Cep Dadan sangat yakin dengan keputusannya. Insya Allah saya siap, Wak. Sekalipun berhadapan dengan bapak saya, ini jalan saya tempuh untuk menghentikan keburukan dan kebatilan yang telah bapak saya tanam. Cep Dadan dengan tegas menjawab pertanyaan Wahji. Bagus Dan. Jawaban yang tegas dan tanggung jawab yang kamu pikul ini berat dan akan perang sambil nantinya. Insya Allah, Wah yakin kamu akan bisa menjalankan ini. Itu saja yang Wahji mau tanya ke kamu Dan. Sok mangga, sekarang Dadan lanjut istirahat dan habis subuh baru berangkat ya. Tutup Wahji. Cep Dadan mengangguk dan pamit ke Wahji dan Cep Adi. Hanya ada Cep Adi dan Wahji yang tersisa. Wahji tersenyum menatap Cep Adi. Kamu sudah tahu kan apa yang Wah pikirkan? Tanya Wahji ke Cep Adi. Cep Adi masih bingung apa yang dimaksud dengan Wahji. Maksud Wahji gimana ya? Saya belum mengerti Wak. Tanya Cep Adi. Wahji sebelum menjawab menarik nafas dalam-dalam dan mulai melanjutkan pembicaraan dengan Cep Adi. Wahji sudah tahu Cep. Waktu tadi Uang ngobatin Jang Edi, kan Uang mau dapat serangan dari yang merasuki Jang Edi. Terus Cep Adi datang dengan membawa si Haur Nunggul. Coba Cep Adi ceritakan hubungan Cep Adi dengan Haur Nunggul. Tanya Wahji ke Cep Adi, hubungannya apa dengan si Haur Nunggul? Cep Adi terlihat kaget dengan pertanyaan Wahji. Bagaimana bisa tahu dengan si Haur Nunggul? Sebelum Cep Adi menjawab pertanyaan dari Wahji, Wahji kembali melanjutkan pertanyaannya ke Cep Adi. Cep, si Haur Nunggul itu tipe yang susah diatur dan dia tidak bisa masuk ke sembarang orang. Jika orang itu tidak mempunyai pertahanan dan pengertian yang kuat. Cep Adi sudah tidak bisa mengelak dengan pertanyaan Wahji dan akhirnya menjelaskan semua ke Wahji. Maaf sebelumnya Wak. Adi belum sempat berbicara ke Wahji tentang semua ini. Kenapa saya bisa menguasai atau bisa berinteraksi dengan si Haur Nunggul? Adi dulu menuntut ilmu di pesantren Kresek, Wak. Cep Adi menceritakan silsilah dulu dia pernah pesantren tertua di Garut, yaitu di Kresek, Kecamatan Cibatu. Dan karena sudah cukup ilmu, luar dalam, Cep Adi diberi hadiah berupa kekuatan atau peliharaan untuk sekedar menjaga dari serangan ilmu-ilmu hitam oleh salah satu gurunya. Pertama Cep Adi tidak tahu apa yang diberikan oleh gurunya. Hanya diberi bacaan doa untuk memanggil kekuatannya ini.
Begitu, Wak. Bagaimana saya bisa dekat dan berinteraksi dengan si Haur Nunggul? Wahji terlihat tersenyum dan saat mendengar penjelasan dari Cep Adi. Pemberian dari ajengan Ucu ya, Cep. Sambil tersenyum, Wahji menanyakan siapa yang memberikan kekuatan itu ke Cep Adi. Cep Adi hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Wah sudah tahu dari mana kamu mendapatkan ini semua. Dan Wah sangat yakin dan insya Allah kamu, Ujang dan Cep Dadan akan Wah berikan semua pengerti Wah semuanya kepada kalian. Biar kalian bisa menjadi orang berguna untuk sesama. Wah Haji mungkin sudah waktunya untuk menurunkan semua ilmu dan pengertiannya ke 3 orang muridnya ini. Dan Wah Haji sudah yakin mereka bertiga bisa mengemban tugas ini semua. Cep Adi terlihat tertunduk di saat Wah Haji menjelaskan niat dan tujuannya tentang penurunan ilmu dan pengertiannya kepada dirinya. Wah Haji pun berdiri dan sudah mempersilahkan Cep Adi untuk kembali ke tempat tidurnya karena waktu sudah menunjukkan jam 2 lebih. Cep Adi pun sudah beranjak dan sudah memasuki ke kamarnya yang kebetulan satu kamar dengan Ujang dan Cep Dadan. Wah Haji kembali duduk di kursinya dan Wah Haji merasakan akan ada datang tamu. Tak lama terdengar ucapan salam. Assalamualaikum. Wah Haji pun menjawab panggilan salam itu. Waalaikumsalam Yai. Ye. Wah Haji seakan sudah tahu siapa yang akan datang ini. Wah Haji pun berdiri dari kursinya tadi dan menuju ke arah yang baru datang yang terlihat. Berdiri di dekat lemari yang dipenuhi kitab-kitab, tafsir juga dan Al-Quran. Ternyata yang datang ini Nyai Angsana dan Ki Bentar Alam. Mereka terlihat begitu hormat saat Wah Haji mendekat ke arah mereka. Dan segera menyelami Ki Bentar Alam dan Nyai Angsana. Hanya merapatkan tangannya ke dada, bukan muhrim. Wah Haji mempersilahkan mereka duduk di kursi dan setelah mereka duduk, Wah Haji mau menanyakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Tetapi sebelum mau menanyakan itu, Wah Haji ingat kembali saat dirinya berkunjung ke Muara Hak waktu itu. Ki Bentar Alam pun segera menanyakan keberadaan Eyang Prabu Taji Malela dan Eyang Sanghyang Tekoro kepada Wah Haji. Wah Haji hanya tersenyum dan menjawab, kamu coba datang ke arah samping pesantren, mereka sudah menunggu kalian di sana. Dan insya Allah, saya dan Mama Jainal akan membantu dengan doa di sini. Saya yakin dengan kalian mampu melawan mereka. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada umatnya untuk melawan kebatilan dan kesyirikan. Ucap Wah Haji dan Nyai Angsana dan Ki Bentar Alam seakan sudah tahu maksud dari Wah Haji. Tapi sebelum pergi, Wah Haji menyuruh Nyai Angsana jangan ikut turut ke Tetar Wetan. Untuk Nyai, kalau boleh Nyai jangan ikut. Saya menugaskan Nyai untuk pergi besok bersama Ujang, Dadan dan Adi. Nyai Angsana pun mengiyakan perintah Wah Haji. Dan Ki Bentar Alam pun pamit ke Wah Haji untuk menyusul ke tempat di mana Ki Prabu dan Eyang Sanghyang berada. Setelah sesampainya di tempat yang dimaksud, Ki Bentar melihat ada 3 sosok berada yang dimaksud Wah Haji. Ki Bentar Alam bingung dan berhenti sejenak dan melihat secara sesama. Dan terlihat Ki Prabu dan Eyang Sanghyang Tekoro memakai baju serba putih, lengkap dengan sorban yang menutupi kepala. Tapi yang satu memakai baju serba hitam. Siapa ya itu ya? Ki Bentar Alam bergumam sendiri dan sambil mendekat ke arah mereka. Assalamualaikum Kakang. Ki Bentar Alam mengucap salam. Waalaikumsalam Yai. Ucap Ki Prabu dan Eyang Sanghyang bersamaan. Dengan penuh kepenasaran Ki Bentar langsung menanyakan siapa yang duduk terikat dengan tali akar. Siapa ini Kakang? Tanya Ki Bentar Alam. Eyang Sanghyang yang menjawab Ki Bentar dibarengi kekehan kecil dan menjawab. Ini surahnya Ahmad Yai dan pastinya budak demit kemuning, si Jin Gunung, Bakario. Ki Bentar yang melihat ke arah Mbah Suti dengan tatapan tajam membuat Mbah Suti ketakutan dan terlihat bergemetar badan Mbah Suti. Mbah Suti pun bergumam dalam hatinya. Benar-benar bukan tandingan kaulah ini. Benar kata Doro Ahmad, tameng atau penjaga psikosasi. Ini bukan dari golongan jin biasa. Auranya saja sudah membuatku gemetar. Baru kali ini kaulah berhadapan dengan golongan sesama, tapi auranya begitu kuat. Ucap Mbah Suti. Tak lama Ki Bentar Alam sudah melesat dan diikuti oleh Prabu dan Eyang Sanghyang juga. Sambil membawa Mbah Suti dengan entengnya menuju ke Tetar Wetan.
Dalam perjalanan Ki Prabu bertanya ke Bentar. Si Watakan kemana Yai? Apakah Watakan tidak ikut dengan kami untuk bersenang-senang? Ki Prabu menanyakan Nyai Angsana sambil tertawa. Nyai Angsana disuruh Kakang Kosasi untuk pergi ke Pakidulan, Kang. Ki Prabu pun mengerti dan tersenyum. Di tempat lain, Pak Ahmad dan Pak Tarjo beserta istrinya yang ada di dalam mobil pun hanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Tapi Pak Ahmad mulai percakapan. Pasti Mbak Suti besok menyusul kita ke rumah Mas, ucap Pak Ahmad. Pak Tarjo dan istrinya hanya mengangguk dan tersenyum kepada Pak Ahmad. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi Pak Ahmad terlihat sangat yakin dengan usaha dan tujuannya ini akan berhasil. Waktu terasa begitu cepat. Sang surya sudah terlihat menguning di balik gunung walaupun masih malu-malu untuk menunjukkan dirinya. Ujang, Cep Dadan dan Cep Adi sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Pakidulan. Terlihat Pak Ali sedang memanaskan kendaraannya sambil mengecek kendaraan. Juragan Aceng beserta istri dan Neng Agis turut serta ada untuk mengantarkan kepergian mereka bertiga. Juragan Aceng hanya bisa berdoa untuk keselamatan mereka. Juga Nyi Lastri yang terlihat berlinang air mata mengirai keberangkatan Ujang, Cep Adi dan Dadan. Dalam hati Nyi Lastri berdoa agar masalah ini cepat selesai, agar kehidupan keluarganya bisa tentram dan tenang seperti sedia kala. Sebelum berangkat, Wahji tidak lupa mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan mereka sampainya di sana. Ujang pun mengerti. Dan Ujang pun berpamitan sambil menaiki mobil. Semuanya doakan kami, semoga masalah ini cepat berakhir dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil berpamitan, Ujang meminta doa. Assalamualaikum. Serentak mereka mengucapkan salam. Pak Ahmad sudah memasuki perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Bumi Ayu. Mereka menyempatkan dulu beristirahat dan mampir di suatu warung yang ada di pinggir jalan. Doro, masih jauh ini. Pak Tarjo bertanya kepada Pak Ahmad. Pokoknya sore sampai deh Mas. Jawab Pak Ahmad sambil meminum teh hangat yang tersedia di warung. Kalau mau makan dan lapar, bilang saja ya Mas. Nanti saya bayar. Ucap Pak Ahmad sambil berdiri dan menuju ke kamar kecil untuk buang air. Pak Tarjo hanya mengambil pisang yang tergantung dan menawarkan ke istrinya. Dek, kalau lapar bilang ya, tanya Pak Tarjo. Enggih Mas, jawab istri Pak Tarjo. Tak lama Pak Ahmad pun sudah selesai dan kembali duduk di samping Pak Tarjo. Mas, pesankan makanan 3 ya. Pak Ahmad langsung memesankan makanan 3 porsi ke Mas Warung. Di tempat lainnya, tempat di dalam hutan, Nyai Kemuning dan Mbah Karyo terlihat mereka lagi duduk dan berkumpul demit dari bangsa jin kafir atas undangan junjungannya Mbah Karyo. Sengaja saya kumpulkan kalian di sini karena ada hal penting yang akan saya sampaikan. Ini masalah sangat penting. Sekaligus berita besar bagi kita, ucap Mbah Karyo. Terdengar Rio saling berbisik ada apa, masalah apa, sampai mereka dikumpulkan di sini. Yang diundang dan yang hadir di kediaman Mbah Karyo ini dari golongan jin kafir yang begitu kuat dan berpengaruh di Tatarwetan dan masih di bawah kekuasaan Mbah Karyo. Tak lama dari salah satu golongan jin kafir ada yang bertanya, mohon maaf Kakang, Sudi bisa menerangkan kepada kami apa yang membuat gerangan mengumpulkan kami di sini. Mbah Karyo sebelum menjawab pertanyaannya terlihat melirik ke Nyai Kemuning yang menganggukkan kepala, tanda mengiyakan untuk menjelaskan. Jadi kenapa kami mengumpulkan kalian di sini? Akan ada tamu dari Tatar Kulon dan kalian pasti sudah tahu maksud kemana arah pembicaraan kami, ucap Mbah Karyo. Suasana yang tadi hening saat Mbah Karyo berbicara, dan setelah Mbah Karyo selesai berbicara, suasana kembali riuh dan panas akibat mendengar ada tamu dari Tatarwetan. Tak lama Nyi Kemuning pun bersuara dan memperjelas omongan dari Mbah Karyo. Jadi yang akan datang nanti dari Tatar Kulon itu Eyang Sang Hyang, Ki Prabu Tajimalela dan Ki Bentar Alam. Nyai Kemuning menyebutkan nama yang akan datang. Setelah mendengar penjelasan dari Nyai Kemuning, kembali suasana menjadi hening. Terlihat wajah-wajah ketakutan nampak di wajah-wajah jin kafir ini.
setelah mendengar nama yang disebutkan Nyai Kemuning. "A- apa apa itu tandingan kita mereka?" ucap salah satu dari mereka. Tak lama dari arah gerbang depan, ada seorang yang melempar ke arah perkumpulan undangan Nyai Kemuning. Ternyata yang dilempar seseorang ini adalah Mbah Suti. Dan tepat jatuhnya Mbah Suti di tengah-tengah kumpulan. Begitu terbelalak mata Mbah Karyo dan Nyi Kemuning saat melihat Mbah Suti yang terikat akar kaliandra. Terdengar suara langkah mendekat dan mengucapkan, "Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin." Dan dilanjutkan dengan kalam Allah. "Robi a'udzubika min hamajasati sayiatihin wa a'udzubika robi ayah durun." Tergoncang bangunan dan terlihat yang lain dari jin kafir menutup telinga. Tidak terkecuali dengan Mbah Karyo dan Nyi Kemuning. Walaupun bagi Mbah Karyo sangat terganggu dengan kalimat yang terdengar oleh telinganya. Mbah Karyo mulai berdiri dan sudah mulai turun dan terlihat dalam langkahnya wujud asli Mbah Karyo terlihat. Dengan tatapan mata yang tajam ke arah gerbang. Tapi dirasakan Mbah Karyo ada aura yang begitu kuat yang dirasakan oleh Mbah Karyo. Yang membuat Mbah Karyo sedikit memanas badannya dan terlihat cairan merah terlihat di selam mulutnya. "Siapa ini?" ucap Mbah Karyo. Setelah selesai makan, Pak Ahmad pun membayar semua tagihan ke Mas Warung, termasuk punya Pak Tarjo dan istrinya. "Mas, langsung berangkat aja ya, biar sore sudah sampai di rumah," ajak Pak Ahmad ke Pak Tarjo. Pak Tarjo mengiyakan ajakan dari Pak Ahmad. Mereka pun bergegas masuk mobil dan Pak Ahmad pun melajukan mobilnya dan pergi dari warung tadi. Dalam perjalanan Pak Ahmad seperti sudah tidak sabar untuk segera sampai ke rumah. Dalam benaknya Pak Ahmad tidak henti-hentinya berpikir dengan rencana yang sudah disusun rapi untuk membinasakan keluarga Juragan Aceh. Senyum kecil terlihat menjungging di wajah Pak Ahmad. Senyum sinis penuh arti terlihat. "Mas, semua perlengkapan tidak lupa kan?" tanya Pak Ahmad ke Pak Tarjo. "Sudah siap Doro. Sesampainya di rumah tinggal kita pakai saja," Pak Tarjo menjawab. Selesai pembicaraan tidak ada lagi yang dibahas dan Pak Ahmad fokus ke jalan melajukan kendaraannya agar cepat sampai. Rombongan Ujang segera sudah sampai di daerah Cikajang. Sebentar lagi sudah sampai di tujuan. "Dadan, nanti kamu berhenti di gerbang desa ya. Dan kamu pergi ke rumah Haji Oding. Dan sampaikan pesan Wah Haji untuk mengadakan pengajian ya." Ujang memberikan perintah kepada Dadan. Dadan yang mendengar perintah dari Ujang seakan tak tega. Karena kalau tidak begini bapaknya akan merajalela dengan tindakannya. Di sisi lain Dadan seperti tidak tega akan konsekuensi yang akan ditanggung oleh bapaknya. Terlihat oleh Ujang, tatapan Dadan kosong. Dan Ujang pun menegur Dadan dengan sopan. "Dan, Akang tahu kamu sekarang lagi labil. Bingung dengan apa yang akan terjadi dengan bapakmu nanti. Tapi kalau tidak begini, bakalan banyak ya tuh korban tak berdosa." Ujang meyakinkan Dadan agar kuat dengan cobaan yang akan dihadapi. "Saya siap Kang, insya Allah ini semua demi kebaikan kita dan yang lainnya," Dadan menjawab pertanyaan Ujang. Cep Adi yang tadi hanya memperhatikan obrolan pun segera ikut berbicara. "Maaf sebelumnya Kang Ujang, Adi mau bertanya sesuatu." "Tanya apa, Di?" "Ya sok saja mau nanya apa ke Kang Ujang." Cep Adi terdiam sejenak, terus menarik nafas dalam-dalam dan mulai bertanya. "Gini Kang, tapi sebelumnya ya Dan, ini semua kebaikan ya, jangan marah atau apa ke saya. Jadi nanti mau bagaimana tindakan kita kepada Pak Ahmad ya. Karena pasti bakalan ada perlawanan juga," tanya Cep Adi. "Ya nggak apa-apa Di, saya sudah terima kok. Karena ini akibat dari bapak saya juga." Cep Dadan sudah ikhlas atas konsekuensinya ke bapaknya, apapun yang terjadi nanti. Kang Ujang sudah bicara sebelumnya dengan Wah Haji. Tindakan apa yang harus kita perbuat nanti? Nanti saya jelaskan di rumah Akang saja ya. Mbah Karyo melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan siapa yang membuat dirinya ketar-ketir. Auranya yang dia rasakan. Tak lama Nyai Kemuning menghampiri Mbah Karyo. "Ada apa Kang? Sepertinya Kakang terlihat khawatir. Cuman kroco saja yang datang dari Tengah Kulon ini." Nyai Kemuning menyepelekan yang telah datang. Tapi buat Mbah Karyo ini bukan lelucon. Dan terlihat marah dan menatap tajam ke arah Nyai Kemuning. Tatapan Mbah Karyo membuat Nyai Kemuning menjadi ketakutan. Dan Nyai Kemuning sekarang mengerti apa yang dikhawatirkan Mbah Karyo.
Jangan pernah menyepelekan, Nyai. Yang datang ke sini semua setara dengan kita. Sekalipun yang datang ini hanya badega atau murid biasa di sana. Ini yang datang suruhan musuh kita si Kencana. Mendengar kata Kencana, Nyai Kemuning terlihat ketakutan. Dan Nyai Kemuning tahu siapa Kencana ini. Dan Mbah Karyo menyuruh Nyai Kemuning untuk membuka mata batin agar merasakan apa yang Mbah Karyo rasakan. Tak lama Nyai Kemuning menutup mata dan terlihat bibir manisnya Komat Kamit seperti membacakan sesuatu. Setelah membuka mata batinnya, Nyai Kemuning mengeluarkan keringat dingin dan bergetar hebat. Wah, Nyai Kemuning langsung menyemburkan darah segar dari mulutnya. Kakang, apa-apaan ini? Siapa ini, Kang? Sambil memegang dadanya, Nyai Kemuning menanyakan siapa yang telah datang ke kediamannya. Apa ini si Kencana, Kakang? Tanya Nyai Kemuning. Bukan, Nyai. Ini bukan si Kencana. Kakang juga tidak tahu siapa yang datang, ucap Mbah Karyo. Terdengar langkah kaki masuk ruangan utama. Semua mata tertuju ke arah suara langkah. Tanpa disadari Mbah Karyo dan Nyai Kemuning bahwa bawahannya yang ada di belakang semua sudah dimusnahkan dan tanpa terdengar oleh mereka. Bu Tawulung, teriak Mbah Karyo tapi tidak ada yang jawaban. Merasa kesal, Mbah Karyo menengok dan mukanya merah dan marah untuk memanggil Buta Ulung. Betapa kagetnya Mbah Karyo saat menengok ke arah belakang. Semua bawahannya sudah tidak tersisa dan musnah. Semua dengan keadaan tumpah tindih satu sama lain. Mbah Karyo terlihat marah dan berteriak untuk memanggil siapa yang datang. Hehehe, Karyo. Terdengar ada yang memanggil Mbah Karyo. Setelah mendengar suara yang memanggil, namanya Mbah Karyo mundur 2 langkah ke belakang. Taji Malela, kamu tidak ada hubungannya dan masalah ini dengan kamu, Taji Malela. Ini jadi urusanku, Karyo. Mbah Karyo menyuruh Nyai Kemuning untuk lari dan menyelamatkan diri. Tidak, Kakang. Saya tidak akan pergi. Ini daerah kekuasaanku, ucap Nyai Kemuning. Mbah Karyo dikagetkan dengan secara tiba-tiba dengan kedatangan Eyang Sang Hyang Tikoro di hadapannya. Sang Hyang, ucap Mbah Karyo. Mbah Karyo mundur beberapa langkah ke belakang yang membuat Mbah Karyo seperti terdesak dengan ancaman Taji Malela dan sekarang dihadapkan dengan Eyang Sang Hyang Tikoro. Ada apa, Karyo? Tanya Eyang Sang Hyang. Melihat Mbah Karyo terdesak, Nyai Kemuning pun memanggil keputusan untuk menyerang Eyang Sang Hyang. Dengan gerakan cepat Nyai Kemuning memulai serangan ke arah Eyang Sang Hyang. Eyang Sang Hyang hanya tersenyum melihat dapat serangan Nyai Kemuning. Melihat Nyai Kemuning mulai serangan, dengan cepat Mbah Karyo menyambar Nyai Kemuning. Lalu Nyai Kemuning sudah berada di samping Mbah Karyo. Kenapa, Kakang? Kakang hanya tidak ingin kamu celaka, Nyai. Mereka bukan tandingan kita, ucap Mbah Karyo. Mendengar Mbah Karyo bilang mereka bukan tandingannya, Nyai Kemuning semakin ketakutan. Dan Nyai Kemuning berpikir cuma akan berhadapan dengan Haji Kosasi saja. Tapi nyatanya jauh dari kiraan dirinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Nyai Kemuning. Dapat pertanyaan dari Nyai Kemuning, Mbah Karyo terdiam dan kebingungan. Apa yang harus diperbuat? Di saat Mbah Karyo kebingungan, kembali Prabu Taji Malela bersuara. Lepaskan semua kekuatan yang telah kamu berikan kepada si Ahmad, Karyo. Percuma kalian melawan, dan kalian pasti tahu akibat apa yang akan terjadi nantinya. Prabu Taji Malela pun langsung menampakkan dirinya di hadapan Nyai Kemuning dan Mbah Karyo. Rombongan Ujang sudah sampai di gerbang desa Pakidulan. Pak Ali memberhentikan mobilnya, tak lama Cep Dadan pun turun dan akan menuju ke rumah Haji Oding. Berjalan beberapa meter, Dadan pun sudah sampai di rumah Haji Oding dan langsung menceritakan niat dan tujuannya ke Haji Oding tentang pesan dari Haji Kosasi. Haji Oding pun tampak mengerti dan segera mengumumkannya di pengeras suara masjid. Semua warga sudah berkumpul karena mendengar ajakan dari Haji Oding. Setelah warga berkumpul, Haji Oding pun memberitahu warga tentang alasan untuk dikumpulkan. Terlihat para warga sangat antusias dan merasa senang dengan kabar ini. Setelah warga mengerti, lalu kembali ke rumah masing-masing untuk menyiapkan diri. Singkat cerita, para warga berbondong-bondong masuk ke dalaman masjid dan duduk rapi, sepertinya biasa. Haji Oding yang menjadi ketua warga pun sudah memulai dengan buka Al-Quran dan diikuti para warga lainnya. Terdengar lantunan ayat suci begitu indah dan menggema di dalam masjid sampai terdengar keluar. Tak lama Cep Dadan pun sampai di rumahnya. Assalamualaikum, Cep Dadan memberikan salam.
Waalaikumsalam. Terdengar suara membalas salam dari dalam rumah. Aa, ucap Neng Fitri, adik perempuan Cep Dadan. Neng Fitri langsung mencium tangan Cep Dadan. Cep Dadan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menanyakan ibunya. Mamah mana, Neng? Oh, Mama ada acara undangan di kampung sebelah, jawab Neng Fitri. Neng Fitri melihat wajah Cep Dadan begitu sedih. Aa sehat kan? Atau lagi sakit? Tanya Neng Fitri. Cep Dadan belum menjawab pertanyaan Neng Fitri dan menuju sofa dan langsung merebahkan badannya. Neng Fitri pun duduk di sebelah Cep Dadan dan kembali bertanya. Atau Aa lagi ada masalah? Gimana ya? Neng tahu nggak perubahan sikap Bapak? Tanya Cep Dadan. Neng Fitri mendengar pertanyaan dari Cep Dadan seperti kaget dan terlihat melihat kiri dan kanan seperti takut ada yang terdengar. Lalu Neng Fitri berdiri dan menutup pintu ruangan depan. Fitri mau nanya ke Aa soal Bapak. Tapi Fitri masih takut dan takut jatuhnya fitnah. Maksud Neng gimana? Tanya Cep Dadan yang langsung bangun dan sekarang telah duduk. Gini Fitri kemarin selalu memperhatikan tingkah laku Bapak. Kok ada yang aneh gitu? Bapak sudah tidak mau sholat, ngaji, dan yang lebih anehnya lagi. Fitri setelah sholat maghrib, Fitri mengaji. Tapi Bapak marah dan bentak Fitri sambil nendang pintu. Lalu Fitri menjelaskan semua keanehan yang dirasakannya terhadap Pak Ahmad. Yang tidak lain Bapak Fitri dan Dadan. Setelah Fitri menjelaskan semuanya, sekarang Cep Dadan yang akan menjelaskan. Neng, Aa mau bicara sesuatu ke Neng. Dan tidak usah takut ya. Karena para warga pun sudah tahu semua tentang Bapak. Cep Dadan menjelaskan ke Fitri. Maksud Aa? Cep Dadan pun menjelaskan awal kenapa dia pergi ke Limbangan. Dan korban-korban sampai dulu waktu kejadian menimpa keluarga Juragan Aceh. Sampai sekarang nenek yang meninggal dengan tidak wajar pun Cep Dadan jelaskan. Gitu Neng, Bapak itu menjalankan ritual dan santet. Tutup Cep Dadan ke Neng Fitri. Neng Fitri pun tidak kaget dan sudah mengetahui semuanya. Dan Neng Fitri pun bertanya lagi. Fitri sebenarnya tahu semuanya tapi Fitri tidak mau memberitahu itu karena sebelum ada bukti. Terus tindakan bagaimana menyadarkan Bapak Tanya Neng Fitri. Dadan pun kembali menjelaskan rencana semuanya ke Neng Fitri. Kalau Kang Ujang, Cep Adi dan dirinya sudah diberi cara agar menghentikan niat Bapak. Benar semoga setelah ini Bapak kembali lagi ke jalan yang benar. Cep Dadan pun setelah memberitahu niat dan tujuannya pamit untuk ke rumah Kang Ujang. Pas Dadan keluar rumah sudah terdengar lautan ayat suci di dalam masjid. Pak Ahmad pun semakin dekat dan memasuki ke Pak Kidulat. Tapi dalam hati dan pikirannya menjadi tidak karuan. Ada perasaan tidak bisa dimengerti dan ada rasa ketakutan dan cemas yang dirasakan Pak Ahmad. Pak Ahmad pun memikirkan mobilnya ke tepi jalan. Ada apa Ndoro? Tanya istri Pak Tarjo. Rasanya mau muntah saya Mbak. Pak Ahmad pun keluar mobil dan langsung menuju ke pinggir. Tak lama Pak Ahmad seperti kesakitan dan Pak Ahmad muntah-muntah darah dari mulutnya. Darah segar sudah keluar dari hidung dan matanya. Kembali Pak Ahmad memuntahkan darah, sekarang darahnya hitam yang berbau busuk dan bercampur ulat bulu bintino. Keringat dingin dirasakan oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad kebingungan apa yang terjadi. Sekarang sudah merasakan gatal-gatal dan dirasakan tubuh Pak Ahmad. Pak Ahmad mencoba menetralisirkan semuanya dan Pak Ahmad memejamkan matanya. Lalu membacakan sebuah mantra. Pak Ahmad berhasil menetralkannya. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad masuk ke dalam mobil dan langsung mengencap gas agar cepat sampai masuk ke rumahnya. Mobil Pak Ahmad sudah masuk di gerbang desa. Pas mobil masuk ke dalam kampung tiba-tiba semua berteriak. Pak Tarjo, istrinya termasuk Pak Ahmad. Panas, ampun. Nyai Angsana terlihat memperhatikan Pak Ahmad dari kejauhan. Melihat dengan senyum puas, lalu Nyai Angsana pergi menjauh menuju ke rumah Ujang. Sesampainya di rumah Ujang, Nyai Angsana melaporkan kalau Pak Ahmad sudah berada di gerbang desa. Assalamualaikum. Nyai Angsana memberikan salam. Waalaikumsalam. Serentak menjawab salam dari Nyai Angsana. Ujang, Cep Dadan dan Cep Adi lagi mengobrol bagaimana cara menginsafkan Pak Ahmad biar dia kembali lagi ke jalan yang benar. Nyai. Ujang sambil berdiri dan menghampiri Nyai Angsana. Bagaimana Nyai? Nyai Angsana tidak berani masuk, hanya berdiri di depan pintu. Ujang yang sudah mengerti lalu mengajak Cep Adi dan Cep Dadan pergi keluar untuk mengobrol sama Nyai Angsana. Setelah semua berada di luar, baru Nyai Angsana memberitahu informasinya.
Pak Ahmad sudah berada di gerbang desa, Kang, ucap Nyai Angsana. Mendengar ucapan dari Nyai Angsana, Cep Dadan langsung berdiri dan menuju keluar dan berteriak, "Bapak, mungkin sesalah apapun dosa yang sudah diperbuat, tetap Pak Ahmad adalah ayahnya sendiri." Hati Cep Dadan bercampur antara tega dan gak tega. Cep Dadan berlari sambil berteriak nama bapaknya. Melihat Cep Dadan berlari, Cep Adi juga berdiri dan menyusul Cep Dadan agar tidak terjadi apa-apa. "Dadan, Dadan, tenangkan dirimu Dan. Biar kita selesaikan masalah ini Dan." Cep Dadan tidak menghiraukan panggilan Adi. Dia terus saja berlari. Hatinya hancur dan membayangkan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi pada nasib bapaknya. Pak Ahmad yang mendengar pengajian begitu terbakar badannya. Begitu juga dengan telinganya seakan mau meledak. "Hentikan, tolong hentikan, aduh panas, ampun tolong. Dengarkan saya tolong." Pak Ahmad merintih kesakitan dan badannya mulai mengelupas dan mengeluarkan nanah yang berbau. Berjalan berduyung tertatih sambil menutup telinganya. Begitu juga dengan Pak Tarjo yang langsung ambruk saat mendengar pengajian sambil menahan sakit. Pak Tarjo sempat menyambat memanggil Nyi Kemuning dan Mbah Karyo, tapi nihil. Karena Mbah Karyo dan Nyi Kemuning juga lagi tertekan. Sesekali Pak Ahmad melafalkan mantra yang diberikan oleh Mbah Karyo, tapi sama sekali nihil hasilnya. Seakan semua kekuatan hitam yang dimiliki Pak Ahmad sudah tak mampu untuk digunakan. Terlihat Pak Ahmad bersandar dan menahan badannya yang sudah tak berdaya di dinding rumah warga. Mengeluarkan lagi ulat bintinu di mulutnya. Tidak lama Cep Dadan datang. Saat melihat Pak Ahmad ambruk di tepian jalan, Cep Dadan berlari menghampiri Pak Ahmad. Pak istighfar Pak. Pak ini Dadan." Cep Dadan sambil mengemeluk tubuh Pak Ahmad di pangkuannya. Cep Dadan tidak mempedulikan nanah yang membasahi badannya. Dengan tulus Cep Dadan terus menyuruh beristighfar pada Ahmad. Bapak. Terdengar teriakan Neng Fitri saat melihat bapaknya sudah tak berdaya di pangkuan Cep Dadan. Neng Fitri langsung memeluk Pak Ahmad dan menangisi keadaan Pak Ahmad yang sudah lemah tak berdaya. "Kenapa Bapak jadi begini? Setan apa yang telah merasuki Bapak kah?" Neng Fitri sambil menangis. Mengapa Pak Ahmad menjadi begini? Pak Ahmad hanya bisa menahan sakit dan cuma mengeluarkan tangis di matanya. Tidak tahu antara penyesalan atau kegagalan yang dia rasakan. Cep Adi hanya bisa berdiri menyaksikan Dadan dan Neng Fitri yang sedang menangisi Pak Ahmad. Sekarang terdengar suara pengajian sudah tak terdengar lagi dalam masjid. Para jemaah yang mengaji sekarang sudah memenuhi di luar masjid untuk menyaksikan yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Ada yang kesian melihat keadaan Pak Ahmad. Ada yang acuh. Ada juga menyela Pak Ahmad. Terdengar ocehan para warga yang menyaksikan itu. Sudah, tidak baik membicarakan orang, ucap Haji Oding. Haji Oding langsung menuju ke arah Cep Dadan dan Neng Fitri. Sesampainya di sana, Haji Oding sempat mau memuntahkan karena bau busuk yang keluar dari badan Pak Ahmad. Dengan susah payah, Dadan mengangkat badan Pak Ahmad dan memindahkannya ke pos ronda yang tidak jauh dari sana. Pak Ahmad hanya tersisa napas saja dan matanya terbelalak ke atas dan mulutnya hanya mengeluarkan kata, "Ampun, ampun Nyai, ampun Mbah." Mendengar apa yang diucapkan Pak Ahmad membuat Cep Dadan tambah terpukul hatinya. Di saat nyawanya di ujung tenggorokan, Pak Ahmad bukan istighfar, malah yang lain-lain diucapkannya. "Pak, Bapak istighfar Pak, nyebut Pak, tobat Pak, jangan biarkan badan Bapak dan pikiran Bapak tertutup dengan hal musyrik," ucap Dadan. Melihat kejadian ini, Haji Oding hanya bisa menggelengkan kepalanya seakan tidak percaya apa yang dilihat. Antara dua pilihan, mati atau bertaubat kepada Allah, ucap Prabu Taji Malela kepada Mbah Karyo dan Nyi Kemuning. Mbah Karyo dulunya manusia biasa dan menjalani hidup normal, layak manusia umumnya. Dikarenakan orang tuanya meninggal akibat dibunuh oleh juragan tanah pada waktu itu, merubah total kehidupan manusianya karena hidupnya dalam tekanan kemiskinan. Membuat Mbah Karyo tidak bisa melawan balas dendam. Dan Mbah Karyo pergi ke hutan larangan untuk melarikan diri dan seakan bersembunyi. Di saat persembunyiannya itu, Mbah Karyo bertemu siluman penguasa larangan yang menjelma menjadi seorang laki-laki tua. Sosok ini menawarkan tumpangan di gubuknya, yang terlihat gubuk reot di tengah hutan. Karena dinaungi kekuatan dan keputusasaan, Mbah Karyo tidak mempedulikan itu dalam pikirannya, hanya bisa bersembunyi saja. Hari demi hari berganti, minggu berganti bulan. Mbah Karyo hidup dengan laki-laki tua ini. Tak lama, laki-laki tua ini menawarkan ilmu terlarang kepada Mbah Karyo. Singkat cerita, Mbah Karyo sudah menguasai tingkatan ilmu ini. Dengan menguasai ilmu ini, Mbah Karyo menjelma menjadi setengah dedemit. Seperti senjata makan tuan bagi kakek yang menjelami siluman ini. Mbah Karyo pun membinasakan si kakek tua
Setelah kematian si kakek tua baru tahu bahwa kakek tua ini penguasa hutan larangan. Di sini Mbah Karyo menjadi penguasa baru bagi hutan larangan. Dan terjadilah perkawinan dengan Nyai Kemuning yang tak lain tak bukan istri dari si kakek tua ini. Mendengar dua pilihan ini bagi Mbah Karyo seperti hinaan baginya. Dia membuat Mbah Karyo marah dan merubah dirinya menjadi sosok menyeramkan dengan wujud aslinya. Mbah Karyo pun berdiri dan badannya merubah menjadi besar. Badannya dipenuhi bulu, kukunya mulai memanjang dan giginya bertaring tajam. Matanya memerah bulat, sempurna tanduk sudah tumbuh di kepalanya. Melihat perubahan Mbah Karyo, Prabu Taji Malela dan Eyang Sanghyang Tikoro bukannya gentar, malah membalas dengan senyuman tipis. Terdengar di gerbang itu terdengar raungan yang sangat kencang dan keras. Suara erangan yang membuat ruangan bergetar hebat. "Tenang, Haur, tenang," ucap Eyang Sanghyang. Blek, blek, blek. Langkah kaki mulai masuk ke arah ruangan. Ternyata Syaur Nunggul yang datang dengan perubahan sempurna dengan wujud maung atau macan yang menatap tajam ke arah Mbah Karyo. "Lawan sia aing, sia buta." Syaur Nunggul langsung menentang Mbah Karyo. "Haur," bentak Prabu Taji Malela. Mendengar bentakan Prabu Taji Malela, Haur Nunggul langsung terdiam dan menuruti ucapan Prabu Taji Malela. Secepat kilat Mbah Karyo langsung menyerang Prabu Taji Malela. Siuk terdengar suara sebatan cakar panjang milik Mbah Karyo mengarah ke badan Taji Malela. Secepat kilat Prabu Taji Malela hanya memiringkan badannya. Saat mau menyerang kembali, badan Mbah Karyo terpental ke belakang hampir terpental. "Hehehe, lawan kamu saya, Karyo." Ternyata Ki Bentar Alam yang menyerang Mbah Karyo. Melihat keberadaan Ki Bentar Alam membuat tambah ketakutan bagi Mbah Karyo. Karena sebelumnya Mbah Karyo pernah berhadapan dengan Ki Bentar Alam. Saat itu Mbah Karyo kalah telak di hadapan Ki Bentar dan si Haur. Terdengar di belakang Mbah Karyo saat melihat ke belakang. Ternyata Nyai Kemuning lagi dimakan kepalanya sama si Haur Nunggul. Sontak membuat Mbah Karyo tak percaya apa yang dilihat oleh kepala matanya sendiri. Hanya menjadi sosok teri di hadapan mereka. Dalam pikir Mbah Karyo tidak guna untuk melawan juga. Terlihat Mbah Karyo kembali wujud semula dengan tubuh tua renta. Terlihat Mbah Karyo menyerahkan tangannya ke Prabu Taji Malela. "Ampuni saya, Prabu. Saya menyerahkan diri dan saya juga sudah mencabut kekuatan dari si Amat," ucap Mbah Karyo. Seakan tak percaya, Mbah Karyo melihat Nyai Kemuning masih hidup. Karena si Haur Nunggul menggunakan tipu daya pikiran untuk membuat Mbah Karyo melihat seperti nyata. Tak lama Ki Bentar mengangkat tangan Mbah Karyo dengan akar kaliandra dan membawa Mbah Karyo dan Nyai Kemuning keluar dari bangunan itu. Si Haur Nunggul menggigit basuti di mulutnya. "Alhamdulillah," ucap Wahaji dan Ama Ajengan berbarengan setelah mengetahui Mbah Karyo dan Nyai Kemuning berhasil dikalahkan. "Alhamdulillah Juragan. Allah masih sayang pada kita," ucap Wahaji ke Juragan Aceng. Juragan Aceng dan Nyi Astri terlihat bersujud syukur mendengar berita dari Wahaji sambil memeluk dan mencium Neng Agis dan dipelukannya. "Alhamdulillah Neng, kita sudah terbebas dari masalah ini," ucap Juragan. Pak Amat yang sudah tak ada daya pun hanya tersiksa dengan keadaannya. Cap Dadan membawa Pak Amat ke rumahnya. Saat melihat suaminya datang, Nyi Kokom, istri Pak Amat, menangis dan menjerit menyambut kedatangan Pak Amat. "Salah saya Bapak ini. Saya karena keserikan dan tidak senang dengan Juragan Aceng. Bapak yang menjadi tanggung akibatnya," teriak Nyi Kokom dan tak lama tak sadarkan diri. Hari berganti hari, keadaan Pak Amat tak membaik dan tak memburuk. Seakan Allah menegur Pak Amat biar jadi contoh bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Juragan Aceng pun sudah kembali di kampung halamannya dibarengi Wahaji dan Ama Ajengan. Sambut sukacita dari para warga menyambut kembali kedatangan Juragan Aceng. Juragan Aceng pun melayat menjenguk ke rumah Pak Amat. Tak ada rasa dendam dan benci bagi Juragan Aceng kepada Pak Amat karena ini sudah suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyi Okom langsung bertunduk dan bersujud kepada Juragan Aceng untuk meminta maaf dengan tangisan yang terkandung akibat dosa yang telah diperbuatnya. "Juragan, maafkan suami saya dan saya. Saya telah jahat kepada Juragan." Juragan Aceng langsung mengangkat badan Nyi Okom. Sudah Nyai. Alhamdulillah, Akang masih sehat dan selamat. Yang sudah biarlah sudah, jangan pernah terulang lagi. Dan jangan melawan kehendak Allah." Juragan Aceng langsung masuk ke dalam kamar yang mana Pak Amat terbaring di tempat tidur. Terlihat Pak Amat seakan mati tak mau hidup pun segan. Mata Pak Amat menatap sendu dengan meneteskan air mata seakan memberi isyarat minta maaf kepada Juragan Aceng. Juragan Aceng mengerti langsung berucap, "Saya sudah maafkan Kang." Kehidupan warga kembali normal, begitu juga keluarga Juragan Aceng yang selamat dari teror kematian niatan jahat Pak Amat.
Beberapa minggu kemudian terdengar pengumuman di masjid menyampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wirehna Pak Ahmad tos muli ka jati mulang ka asal. Dengan meninggalnya Pak Ahmad selesai. Sudah cerita Hilid bin Tinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pendengar Jelang Malam, juga buat teman-teman ya yang sampai sekarang ya stay di YouTube-nya Jelang Malam, saya Andre mengucapkan terima kasih ya. Saya juga mengucapkan buat penulis yang sudah memberikan izin untuk saya bacakan gitu kan. Dan ini ratingnya lumayan ya. Dalam artian lumayan bagi saya sebagai pemula. Saya belajar membaca dan ini saya kira ceritanya luar biasa ya. Karena untuk fanpage Facebook ini penggemarnya luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan buat Kang Arif Halim 2 ya. Ini ditulis dari Arif Halim 2 ya. Ada Kang Arif 1, Kang Arif Halim 1 dan Kang Arif Halim 2. Nah, buat Kang Arif panjang umur, sehat selalu. Dan next saya akan bacakan cerita selanjutnya dari Kang Arif Halim ya. Sekali lagi buat teman-teman sahabat Jelang Malam, buat teman-teman fansnya Kang Arif Halim, saya ucapkan terima kasih. Di part 10 alhamdulillah saya selesaikan cerita Hilid Tuluh bin Tinu yang memang ini luar biasa ya effortnya karena sempat terhenti juga. Akan tetapi saya sudah janji di part 10 ini saya sudah selesaikan cerita dari Kang Arif Halim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.